Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah, Seneng ini ya. Setelah di episode sebelumnya, saya benar-benar merasa takjub. Padahal saya yang ngomong. Takjub. Lah ini omongan itu semua kan ya sepertinya memang saya yang berbicara, tapi saya tidak tahu sebenarnya mau bicara seperti itu. Ya udah ngalir aja gitu. Ya itulah dahsyatnya bisikan Rockbani itu. Setelah saya dengar barusan, waduh, sebegitu sederhana masalah kehidupan itu sebenarnya. Oke, untuk di episode kali ini saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia. Tentu sekali lagi yang terutama para yang mulia, para ulama, para ahli, tokoh-tokoh bangsa, cendekiawan, dan tentu tak kecuali kepada pemerintah negara Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk kita sama-sama membaca perjalanan peradaban, perjalanan sejarah hidup manusia. Ya mulai dari kalau René Descartes, belum ya. Kalau saya dilihat di referensi-referensi, itu yang pertama mengawalinya itu justru Plato, yaitu The Lost Atlantic. The Lost Atlantic. Kalau kita lihat apa yang ditulis Plato di masa itu kemudian dikembangkan lagi melalui buku oleh Profesor Aricio Nunes dos Santos, PhD, di buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Kemudian itu sebenarnya saya sempat lihat di media itu ada Bapak yang terhormat itu Pak Ahmad Yanwana Samanto. Itu dari di Universitas Paramadina ya, mereka mengadakan sarasehan workshop atau acara membedah buku itu. Kemudian juga yang dari ITB itu Pak Oman Abdurrahman. Jadi sebenarnya saya lihat cendekiawan atau akademisi Indonesia juga merindukan, bahkan memprediksi bahwa The Lost Atlantis itu berada di Indonesia. Ini yang diprediksi, mungkin dilihat oleh si Plato dulunya. Kemudian itu kalau saya anggap itu semacam kayak petunjuk dari Allah yang menjadi oleh manusia dijadikan semacam prediksi atau ramalan gitu. Kemudian dari para nabi disebutkan nanti akan kebangkitan Nabi Isa gitu ya. Kemudian dari umat Kristiani itu ada juga kebangkitan Yesus. Kalau di Islam turunnya Nabi Isa, itu kalau bahasanya umat Islam itu turunnya Nabi Isa. Kalau dari Kristiani ada istilah kebangkitan Yesus. Kemudian zaman Dajjal tadi ya, dan kalau dari anak-anak bangsa, para leluhur kita itu ada Ronggowarsito. Ini Ronggowarsito saya teringat dengan seorang yang sangat luar biasa itu di Kampung Jowo. Waktu itu saya liburan dan keluarga dengan keluarga ke sana. Nah, karena begitu hebatnya luar biasa saya lihat Kampung Jowo itu ornamen-ornamen yang digunakan semua Jawani banget. Nah, saya penasaran, akhirnya saya cari siapa yang mendirikan ini gitu. Saya ke dapur itu tempat wisata, malah saya ke dapur nyari, ketemu orangnya. Dari seharian itu ngobrol sama Pangeran Haryo Joyonegoro, sang pemilik dari Kampung Jowo itu. Dia punya perusahaan jati, perusahaan kayu ya, jati di Jepara, di mana-mana lagi katanya, orang kaya raya. Nah, selama ngobrol 1 hari penuh sama beliau itu, saya banyak dikasih ilmu-ilmu tentang Ronggowarsito, dan salah satu tadi yang paling saya ingat itu adalah sajak zaman edan. Beja bejo ne wong kang lali luwih bejo wong eling lan waspodo. Masih ingat saya.
Itu padahal sudah belasan tahun yang lalu itu. Nah, itu prediksinya si Prabu Ronggowarsito, dan tentu yang tahun 2022 itu yang benar-benar begitu banyak di media sosial disampaikan oleh para reporter, itu apa yang diprediksi oleh Prabu Jayabaya, tahun kejayaan bangsa Indonesia. Nah, itu semuanya saya kira adalah bagaimana Allah memberikan petunjuk-petunjuk dari berbagai kalangan, berbagai sumber, bahkan dari ilmuwan dunia, di mana mengerucutnya itu Indonesia untuk menjadi mercusuar dunia, Indonesia untuk menjadi pemimpin dunia dan mengalami masa kejayaannya. Dan sama persis yang memang revolusi Indonesia. Semoga di beberapa waktu ke depan saya akan coba sebarluaskan isi revolusi Indonesia. Hanya 3 lembar saya coba buat, mungkin nanti biar bisa semua dilihat semua orang seperti apa sih gambaran revolusi Indonesia itu. Nah, juga di buku yang 3 itu memang benar-benar bagaimana targetnya itu seperti judul buku, mewujudkan Indonesia kiblat prestasi dunia. Yang satu lagi bagaimana mewujudkan semua manusia itu berzikir sepanjang masa. Kalau harta karun yang tersembunyi, ya perilaku berubah, kita kaya raya, kan gitu. Caranya sudah ada semua, mulai tani, ternak, teknik, dagang, olahraga, seni, itu sudah saya kemas semuanya di revolusi pendidikan itu. Pelaksanaannya sudah sempurna, tinggal kita melaksanakan saja nantinya. Nah, ini kita berharap juga semua unsur nanti bisa bergandeng tangan melihat dan kita praktekkan bersama. Nah, Delos Atlantis berarti ada prediksi dari para ilmuwan dunia yang memang itu tempatnya Indonesia tercinta. Kalau saya melihat, ya udah kita syukuri saja, kita terima saja. Ayo, petunjuk-petunjuk Allah itu dari semuanya itu kita terima dan kita buktikan, kita nikmati perjalanan hidup bangsa Indonesia menuju pemimpin dunia. Saya kira itu untuk di rangkumannya ini. Artinya apapun, mungkin Satrio Peningit, Juan Siregar Satrio Peningit, Ratu Adil, Dajjal, penebus dosa, itu menurut saya Allah membuat petunjuk-petunjuk itu untuk semata-mata mengerucut pada mempersatukan kita semuanya, anak-anak bangsa di negeri ini, untuk menghilangkan segala keraguan bahwa selama ini kita dikatakan negara berkembang. Mulai detik ini kita tekadkan diri, kita adalah negara paling maju di muka bumi, karena memang kita adalah bangsa yang memimpin semuanya. Bukan karena gedungnya kan, nanti gedungnya bisa kemudian mengikuti. Yang terutama adalah SDM-nya itu dulu yang kita benahi. Mungkin itu saya selama hampir 20 tahun menjadi namanya itu P4. Tahu P4 itu apa? Pria perkasa penghibur panggilan. Perusahaan itu kalau dari Bang Jateng, dari mana itu datang Juan Siregar, selesai masalah. Karena dia menyampaikan segala-gala perubahan itu dengan menghibur. Makanya dia P4, pria perkasa penghibur panggilan. Boleh dipanggil, nanti dia akan hibur, tapi semua masalah perusahaan beres. Oke, ya ini sedikit canda lah ya. Saya akhiri untuk sesi ini. Sekali lagi, semua isi video di episode-episode sebelumnya sampai yang terakhir ini hanya untuk satu tujuan, yaitu Allah berkehendak kita menempuh jalan yang benar agar kita semua kembali padanya. Karena semua manusia adalah cinta Allah, cuman karena bagaimana iblis lewat hawa nafsu menyesatkan jalan pikiran sehingga kita bermusuhan, kita berperilaku buruk. Tetapi dari yang Allah sudah
taburkan petunjuk lewat agama Allah, kita bisa semua kembali kepadanya. Itu saja. Terima kasih. Ya, satu lagi ya. Ini nggak selesai. Soalnya terlalu senang ya. Ya, mohon untuk ini karena kan baru nih video ini. Siapapun yang melihat berkenan untuk sebarluaskan agar segera sampai ke mereka semuanya, para yang mulia, ya, biar kita bisa bergandeng tangan, bekerja sama, gotong royong, wujudkan Indonesia pusat ilmu dan peradaban suci, negara yang bagai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Top Markot. Oh.